Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Nanang Jamaluddin. Saya guru di SMP Besnabawi Sumedang sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahap pertama tahun 2025 dari LPTK UIN Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto. Insya Allah pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya bertugas. Mari kita saksikan bersama-sama. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas sekitar tentang dinasti Ayyubiyah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Iqbal, oke, alhamdulillah ya. Semuanya hadir. Mari kita mulai pembiasaan kita di awal pembelajaran, yaitu pembacaan dari surah Al-Quran atau mulanya Al-Quran. Kita sudah masuk ke surah Ad-Duha ya. Nah, coba sekarang dibacakan surah Ad-Duha-nya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'a wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka. Oke, selanjutnya kita melanjutkan yaitu ke setoran hafalan dulu ya, untuk masing-masing hafalannya dipersiapkan. Insyaallah sekarang selanjutnya kita langsung ke dinasti Ayyubiyah dan para ilmuwan yang ada pada saat dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah itu didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tepatnya di tahun 1171 di tempat tepat yaitu di daerah sekitar Mesir ya. Itu menggantikan dari dinasti Fatimiyah ya. Nah, kenapa terjadi pergantian? Dikarenakan awalnya dinasti Fatimiyah itu adalah mana Salahuddin Al-Ayyubi ini dia mendirikan dinasti Ayyubiyah atau dinasti yang dipelopori oleh beliau Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Madinah, Hijaz ya dan sekitarnya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi beliau berasal dari bangsa Kurdi, yaitu ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya As-Sauddin Syahul dari hijrah dan migrasi meninggalkan kampung halamannya yaitu dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit yaitu Irak. Pemimpin yang sangat adil ketika dia mendirikan yaitu dinasti Ayyubiyah. Maka dari itu ya, ketika pada daerah Mesir, Syria dan sebagainya, ketika didirikan dinasti Ayyubi, satu-satunya penggerak ya di daerah Mesir prestasi ya dari Salahuddin Al-Ayyubi
Pertama, Salahuddin Ayyubi itu dikenal sebagai pembebas Palestina ya. Karena Salahuddin Ayyubi dia adalah sebagai panglima. Yang kedua, Salahuddin Ayyubi juga dia berkecimpung dengan perang salib ketiga ya, ikut dalam perang salib ketiga yang mana melawan secara rahasia. Akhirnya kedua belah pihak berdamai melalui proses negosiasi selama 1 tahun. Nah, dari kejayaan ya Salahuddin Ayyubi, pertama ketika pembebasan Palestina, kedua di perang salib yang ketiga, di mana beliau dikenal orang yang sangat baik gitu ya, sehingga musuhnya pun beliau rawat sehingga sehat dan dikembalikan. Lebih dia meninggal dunia pada subuh hari Kamis tanggal 28 Safar atau 4 Maret 1193 Masehi dalam usia 57 tahun ya di Makkah. Yang terkenal ya di zaman Salahuddin Ayyubi paling dia kuasai adalah tentang bagaimana rekonstruksi tentang otak ya, tentang kepala kita. Sehingga Abdul Latif ada Al-Qarafi, yaitu ulama fikih dan ilmu kalam. Nah, beliau sangat fasih di dalam ilmu fikih dan ilmu kalam. Nah, tadi Abdul Latif Al-Baghdadi dia pengembang ilmu kedokteran yang mungkin dia pencetus pertama ya tentang bagaimana cara membedah otak kita gitu ya, membedah kepala kita. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Pembagian tentang lomba kerja ya, tentang LKPD. Nanti kalian bisa lihat di LKPD ini. Coba satu enggak. Berarti jadi 2 grup ya. Laki-laki khusus laki-laki, perempuan khusus perempuan, dijadikan 2 grup. Ini aja, ini rangkaian ini aja. Nah, ini aja. Kenapa? Karena ini seperti ini. Ya, reproduksinya kalian kurang otak dan implementasi misalnya orang yang ribut ada yang melatih kepala mau mempresentasikan tentang ilmuwan yang ada di dinasti Ayyubiyah, tentang keahliannya yang terasa. Siap? Yuk, silakan. Ada aktual besar yang ahli dalam ilmu kalam dan fikih. Ia juga memiliki pengetahuan dalam ilmu optik dan astronomi. Lalu kira-kira kontribusinya yang terasa sampai sekarang apa? Kalau dalam fikih bisa bertoharoh atau tata cara beribadah. Bagus ya, itu ilmuwan yang terkenal di zaman dinasti Ayyubiyah yang mungkin terasa sampai sekarang ya, apa istilahnya, manfaat dari ilmunya, yaitu baik tentang optiknya sehingga kita mengenal teleskop dan sebagainya, ataupun ilmu fikihnya gitu ya, tentang toharoh, kitab Abu Dawud dan sebagainya. Siap? Abdul Latif Al-Baghdadi namanya terkenal sebagai ahli anatomi pertama yang mendeskripsikan tengkorak kepala manusia dan tulang. Memprakarsai tentang pengenalan anatomi tengkorak manusia ya. Tengkorak manusia ini sangat-sangat presentatif ya, sangat-sangat unik gitu ya. Tidak hanya ada batoknya saja, banyak hal dalam kepala kita yang ternyata bisa dijadikan keilmuan ya. Nah, maka dengan adanya ilmuwan tersebut, kita jadi mengenal apa saja yang ada dalam kepala kita, dan dengan ilmu kedokteran yang lebih tinggi gitu ya, apalagi zaman sekarang segala penyakit ilmu dalam kepala kita itu guna awalnya yang ditemukan oleh yaitu siapa? Al-Baghdadi ya. Al-Baghdadi, beliau yang menemukannya, dan alhamdulillah sampai sekarang keilmuannya bisa kita terapkan di dunia kedokteran. Sekarang coba dibagikan.
Sekarang tadi setelah kita mendengarkan penjelasan ya tentang dinasti Ayyubiyah, bagaimana cara berdirinya, siapa sajakah ulama-ulama cendekiawan yang berkontribusi di dalam dinasti Ayyubiyah selama tersedia, yang nanti itu akan menjadi tambahan nilai buat kalian ya untuk di rapat nanti. Coba sekarang diisi dulu. Sudah? Oke. Jadi kesimpulannya, dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang terjadi setelah pergeseran ya dinasti Bani Fatimiyah, yang mana itu berlangsung di daerah Mesir, Suriah dan sekitarnya. Dan para ilmuwan yang diantaranya tadi ada Qurafi yang beliau fokus di bidang fikih, yang sehingga terkenal dengan kitabnya Abu Dawud, sampai ya beliau pencetus asal mula yang memprakarsai tentang bagaimana anatomi kepala manusia, sehingga kita mengenal berbagai hal yang ada dalam kepala kita dari beliau. Dan ilmuwan-ilmuwan yang lain yang semoga kita semua bisa mencontoh mereka gitu ya, menjadikan mereka sebagai suri teladan kita, menjadi acuan kita untuk menjadikan kita lebih bersemangat dalam belajar, untuk menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan itu ya sejalan dengan apa yang mereka ya laksanakan. Oke. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.